Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang Nabi Allah Khidir beserta Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, maka kita lanjutkan pelajaran kita di malam ini masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini kisahnya panjang sekali ya. Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nah, kita lanjutkan cerita Nabi Musa, yaitu berkaitan dengan masalah tabut. Tabut itu semacam peti ya, semacam peti. Itu memang disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa. Baik. Menurut cerita Ahlul Kitab ini datang dari pendeta-pendeta orang Yahudi atau pendeta orang Nasrani, yang disebut namanya Israiliyat. Kisah Israiliyat. Israiliyat ini jangan juga dibenarkan 100%, jangan juga didustakan 100%. Artinya diceritakan saja tapi sebagai kembang tidur lah ya. Nah, benar tidaknya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Cuman banyak sekali dalam kitab-kitab tafsir itu, di tafsir tersebut menceritakan tentang kisah Israiliyat, terutama yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Itu banyak sekali kisah Israiliyat ya. Sekali lagi, jangan juga dibenarkan 100%, jangan juga didustakan 100%. Menurut kisah Israiliyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membangun sebuah kubah dari kayu. Sebuah kubah yang terbuat dari kayu. Kemudian juga dihiasi dengan kulit binatang dan bulu kambing. Ada bulu binatang, ada kulit binatang dan juga bulu kambing. Tidak diceritakan secara gamblang kulit binatang apa di sini. Bisa jadi adalah kulit kambing juga sekaligus dengan bulunya. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk bikin kubah terbuat dari kayu dan juga kulit binatang dan bulu kambing. Lalu setelah itu Nabi Allah Musa diperintahkan untuk menghiasi kubah itu dengan kain sutra yang berwarna emas dan perak, dengan cara dibentuk, dihias ya. Jadi ada campuran sutra, campuran emas, juga campuran perak, dibentuk, dihias. Menurut Ahlu Kitab kisah Israiliyat, kubah itu mempunyai 10 cungkup, 10 kubah, 10 kemah ya. Jadi kayak mana ya? Kubah ada apa namanya nih? Apa bahasa kitanya itu? Ujungnya itu loh. Kalau kubah kita ini kan, kubah-kubah kita di Mesir itu biasanya ada ujungnya, itu ada ininya, apa namanya ini, ada bulan bintang, terkadang ada cuman apa namanya tulisan Allah, itu ujungnya itu. Nah, jadi kubah ini menurut Ahlu Kitab ada mempunyai 10 cungkup seperti model kemah begitu ya di atasnya. Masing-masing cungkup kemah tersebut panjangnya 80 hasta dan lebarnya 4 hasta. Panjangnya 80 hasta itu kurang lebih berapa ya? Kalau bagi 1, 2, 3 kurang lebih ada 20 meteran panjangnya. Sedangkan lebarnya itu kurang lebih ada berapa? Ada 4 meter lah kurang lebih. Nah, entah bagaimana bentuknya ya. Jadi disuruh bikin kubah besar gitu ya. Kemudian ada cungkup kemah-kemahnya, mungkin seperti dom gitu ya, ada
kemah-kemah kecil di sampingnya. Nah, kemudian kemah itu yang mempunyai cungkup tadi mempunyai 4 pintu dan mempunyai beberapa tali temali, yang tali itu terbuat dari sutra yang berwarna putih. Di dalamnya itu ada beberapa rak, ya, ada beberapa seperti naruh kitab ya, beberapa rak dan lempengan dari emas dan perak. Ya, jadi seperti itu bentuknya, ya mungkin kayak masjid atau apa, wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Dan setiap sudut terdapat 2 pintu di samping beberapa pintu besar lainnya, dan tirai sutra berwarna serta berbagai hal yang terlalu panjang untuk disebutkan. Ya mungkin seperti mungkin masjid atau apa, wallahu alam, tapi terbuat dari kayu. Ya, wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Nanti kita cari tahu apa sebabnya kok Allah menyuruh itu. Ini menurut ahli kitab ya, menurut kisah Israiliyat. Tapi dalam beberapa tafsir dari kalangan ulama tidak menyebutkan ini. Nah, kalau kubah tadi semacam masjid atau apa, itu belum tentu kesahihannya. Itu cuman menurut ahli kitab. Nah, tapi kalau bercerita tentang tabut, nah tabut ini yang kita sebutkan nanti di sini. Nah, semacam peti, ya, itu disuruh juga, ya, Nabi Musa disuruh untuk membuat tabut, membuat peti tadi, terbuat dari kayu peti tadi, dengan panjang 2,5 hasta. 2,5 hasta ya kurang lebih cuman ya anggaplah semeja ini besarnya, ya 2,5 hasta. Nah kurang lebih seperti ini besarnya. Lebarnya 2 hasta, 2 dirak, berarti kurang lebih setengah meter. Nah ya kurang lebih seperti inilah besarnya. Kita lihat nanti apa dalamnya itu. Nah jadi ada peti, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk membuat peti itu. Pada bagian dalam dan luarnya diberi penutup pintu. Ya seperti ada jendelanya gitu ya, ada pintunya. Ada pintu. Nah itu. Ada pintu petinya tadi. Pada bagian sudut dari 4 sudut peti itu terdapat simbol. Ya, maaf, penutup pintu yang tadi pintunya itu terbuat dari emas. Dan di ujung 4 sudutnya itu terdapat simbol. Ada simbol yang dikatakan oleh ahli kitab, simbol itu adalah mengilustrasikan 2 sosok malaikat bersayap. Jadi kayak ujung-ujungnya ini kayak ada malaikat mempunyai 2 sayap dalam bentuknya yang saling berhadap-hadapan. Ya, jadi ada ujung peti tadi itu ada model malaikat, ada sayapnya. Malaikat kan pakai sayap gitu. Itu menurut ahli kitab. Kemudian juga Nabi Musa diperintahkan untuk membuat meja yang juga terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 1 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Meja itu dilapisi emas. Jadi kayak apa ya, semacam rehal gitu ya, kecil, meja kecil saja. Cuman 1 hasta itu ya segini. Ya, semacam meja kecil. Terbuat dari kayu tapi dilapisi dengan emas. Yang padanya terdapat anak kunci pada mahkota yang tersusun. Dengan segala ornamennya yang terbuat dari emas dan hiasan-hiasan yang lainnya. Semua terbuat dari emas, ada hiasannya terbuat dari emas. Pada setiap sisi dari segi 3 sisi meja itu terdapat tabung pelita. Jadi kayak ada lampunya begitu. Tempat untuk menyalakan lampu minyak.
Baik, itu tabut ya, meja apa namanya tadi, peti. Kita kembali ke Kubah. Kubah didirikan pada hari pertama menurut tahun mereka, yaitu pada hari pertama musim semi. Sedangkan peti tabut tadi, kesaksian tabut syahadah, itu tidak tahu pasti kapan dibuatnya. Nah, kembali yang kita katakan di awal, bahwa untuk kubah semacam musola atau masjid terbuat dari kayu, itu tidak tahu pasti kepastiannya ya, tidak secara yakin kepastiannya, cuman ahlu kitab saja menceritakan. Tapi tentang tabut yang peti tadi, itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti kita lihat apa kenapa kok Allah menyuruh membuat tabut itu. Apa dalam tabut itu? Peti itu apa dalamnya? Zaman dulu itu kan kalau orang bikin apa namanya, meletakkan sesuatu barang berharga itu dalam peti. Kalau sekarang ya ada koper lah ya. Koper. Kalau zaman dulu kan tidak ada koper. Jadi kopernya itu ya terbuat dari kayu. Dari kayu itu untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, nanti kita lihat ya, disebutkan nanti apa dalamnya itu. Dan itu nanti menjadi suatu benda tawasul. Ya, jadi barang-barang itu menjadi barang barakah, menjadi barang tawasul nanti setelah di zaman Nabi Musa. Ya, di zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu selalu dibawa kalau perang. Nanti kita lihat. Nah, tentang kisah tabut itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 248. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam Al-Quran ini disebutkan Nabi Musa itu disuruh untuk bikin tabut, bikin peti itu. Ya seukuran meja gini, nggak besar-besar banget. Nah, berhiaskan dengan ada emas, ya ada kuncinya, ada pintu apa namanya, ada ya pintunya, ya, dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti peti ini adalah untuk menyimpan barang-barang peninggalan dari Nabi Musa, Nabi Harun. Salah satunya nanti di situ itu peti itu ada tongkatnya Nabi Musa. Ada tongkat Nabi Musa. Nah, nanti ini yang dibawa oleh malaikat. Nanti di zamannya Nabi Daud, ya, kisah Talut dan Jalut, ya, itu nanti Jalut membawa, saudara Nabi Daud membawa peti tadi. Jadi kalau mau perang, Nabi Musa sudah nggak ada. Jadi ini peninggalan Nabi Musa, ya. Dibawa nanti oleh keturunan-keturunannya. Kalau mau perang menghadapi orang-orang jahat, peti itu taruh di depan, nggak perlu dibuka, taruh aja di depan. Sudah, musuh kalah semuanya. Nah, di sini satu dalil bahwa kita boleh mengambil barakah asalkan mengambil barakah dari benda-benda peninggalan orang soleh, ya, itu boleh asalkan benda-benda itu apa ya, peninggalan dari orang-orang soleh, apalagi para nabi dan rasul. Jadi bukan bentuk syirik kalau mengambil barakah. Nanti kita sebutkan ceritanya banyak sekali ya,
Maksudnya jelas sekali dalam Al-Quran tabut tadi nanti dibawa untuk dalam peperangan sepeninggal Nabi Musa. Kemudian juga dalam kisah Isra dan Mi'raj itu banyak sekali ya pengambilan barakah. Jadi kalau ada orang Salafi, orang Wahabi mengatakan syirik, menggunakan benda-benda itu, ya syirik ziarah ke kuburan, syirik bertawasul dan sebagainya. Wah, ini salah kaprah ini. Ini kisah tabut ini adalah salah satu bentuk nanti tawasul, bentuk mengambil barakah, bertawasul dengan tabut tadi, yang dalamnya itu ada jubah Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa dan lain sebagainya, peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu dibawa malaikat. Jadi kalau mau perang itu ditaruh di depan. Kalah musuh. Ya, peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun nanti dibawa oleh kaum Bani Israel yang lain. Nah, dalam kisah Isra dan Mi'raj itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berziarah kepada siapa? Kuburnya Masyitah. Dalam perjalanan tuh Nabi kita mencium bau harum. Jibril bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tahu bau harum apa ini?" Nabi berkatakan, "Tidak tahu ya Jibril." Kata Jibril, itu adalah Masyitah, suaminya dan anaknya. Siapa Masyitah itu? Diceritakan sama Jibril bahwa Masyitah adalah tukang sisir, anaknya Fir'aun. Tidak tahu siapa namanya. Masyitah itu bahasa kitanya tukang sisir. Kalau bahasa sekarang namanya Tatarias, ya, tukang tatarias kecantikan untuk anaknya Fir'aun. Nah, ketika Masyitah ini ingin menyisir rambut anak Fir'aun, dia ngucapin Bismillah. Bismillah. Kaget nih anaknya Fir'aun. Masyitah, dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Kata Masyitah, Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhan Bani Israel, dan Tuhan seluruh alam semesta. Anak Masyitah, anaknya Fir'aun berkata, apakah ada Tuhan selain bapakku? Lah ya itu, bapakmu itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Kalau begitu aku laporkan engkau kepada bapakku. Laporkan saja. Ringkas kata, Masyitah dilaporin, di sidang Siti Masyitah ditanya apakah benar ada Tuhan selain Fir'aun. Kata Masyitah, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan Bani Israel, Tuhan seluruh alam semesta adalah Allah. Jadi kau tidak menganggap aku sebagai Tuhanmu? Tidak, kata Masyitah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semesta alam adalah Allah. Kalau begitu aku bunuh kamu. Ya tidak apa-apa. Gimana Fir'aun membunuhnya? Dengan cara memanaskan minyak goreng dalam kuali yang besar. Pertama yang disuruh cebur ke dalam minyak goreng panas itu suaminya. Untuk bikin sok terapi ini Masyitah tadi. Masyitah, kembali ke agama yang lama. Kalau enggak nih, suamimu mati juga. Tidak apa-apa, suaminya mati, bung masuk jebur ke dalam minyak goreng. Tidak goyang imannya Siti Masyitah. Masih belum kembali, nggak mau. Ini anakmu yang besar. Cebur juga, mati. Goreng, mati, hidup-hidup. Masyitah nggak goyang. Nah, kalau begitu dah kau jebur juga. Masyitah membawa anak kecil. Anaknya dia yang masih bayi. Masyitah bukan takut untuk mati, tapi beliau nggak tega melihat anak yang masih bayi ini, yang nggak ngerti apa-apa juga ikut berjuang di dalam menegakkan kalimatullah ini. Lalu anaknya Masyitah berkata kepada Masyitah, wahai ibuku, la takhafi innaki alal haq. Wahai ibuku, jangan takut, engkau di dalam kebenaran. Iya, sudah cembur, dorong masuk ke dalam minyak goreng panas, mati. Dikubur Masyitah. Ketika di malam Isra dan Mi'raj, Nabi melewati kuburan itu, berziarah Nabi Muhammad. Ziarah. Kembali lagi
Bethlehem, Baitul Lahmi. Orang sekarang nyebutnya Bethlehem. Bethlehem. Disuruh turun Nabi kita, suruh salat 2 rakaat. Apa itu? Kuburan? Bukan. Kalau tadi masih tahu kuburan, kalau ini bukan kuburan. Apa ini? Tempat lahirnya Nabi Isa, Bethlehem yang ada di sana, Yerusalem, dekat Palestina situ, masuk di Israel sekarang. Padahal itu masih masih tanahnya Palestina. Baitul Lahmi, sekarang orang nyebutnya Bethlehem, rumah daging. Apa itu? Tempat lahirnya Nabi Isa. Turun di situ, mengambil barakah. Bukan Nabi Muhammad mengambil barakah, tapi tempat itu menjadi barakah dengan kedatangannya Nabi Muhammad. Tapi ini menunjukkan bahwa tempat barakah itu menjadi lebih berkah lagi dengan datangnya Nabi Muhammad. 5 kali dalam satu malam itu Nabi berhenti, suruh salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pertama di Masjidil Haram, kemudian yang kedua Thaibah di Madinah sekarang namanya. Yang ketiga di mana? Yang ketiga di Tursina. Tursina, Gunung Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa yang pernah kita cerita itu. Gunungnya hancur lebur pada saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nih, turun juga di situ, Tursina. Yang keempat Baitul Lahmi, Bethlehem sekarang nyebutnya. Yang kelima baru namanya Palestina, Masjidil Aqsa. Kumpul semua Nabi dan Rasul, 124.000 Nabi dan Rasul kumpul di situ semua. Termasuk Nabi Khidir juga ada di situ. Semua Nabi kumpul, yang di langit turun, yang sudah mati kumpul semuanya, para arwahnya. Dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW untuk salat di situ. Setelah salat 2 rakaat, kembali ke posnya masing-masing. Naik Nabi Muhammad ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Lanjut ke langit ketujuh, bertemu dengan Ibrahim, terus ke Sidratil Muntaha, menembus ruang dan waktu sampai Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat untuk beliau dan umatnya sebanyak 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Senang Nabi Muhammad karena beliau memang suka salat. 50 waktu kata Allah Ta'ala. Baik ya Allah, untukmu dan untuk umatmu. Baik ya Allah. Nabi mikirkan senang nih. Tidak apa-apa bagi Nabi 50 waktu. Nabi tidak berpikir panjang untuk umatnya. Gimana dengan umatnya yang kita ini, yang malas-malas ini? Turun Nabi Muhammad ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-6. Ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan orangnya kepo. Ya Rasulullah, apa yang Allah kasih untukmu dan umatmu? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu sholat sehari semalam. Bingung Nabi Musa, ya Rasulullah, 50 waktu? Iya. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, kembali engkau minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Begini kata Nabi Musa, bahasa kitanya, kalau kita dramatisir nih. Umatku ya Rasulullah badannya tinggi, lebar-lebar, badannya tinggi, 30 meteran, umurnya panjang-panjang, nggak pernah sakit, jarang sakit, kuat-kuat, umurnya panjang, jarang penyakitan, disuruh untuk sholat sehari cuman pagi dan petang, sehari 2 kali, itu pun banyak yang nggak tahan. Umatmu ya Rasulullah kecil-kecil, pendek-pendek, penyakitan lagi, penyakitan, sudah umur pendek, badan kecil, penyakitan lagi, disuruh 50 waktu, nggak kuat ya Rasulullah, minta dispensasi keringanan sama Allah Ta'ala. Baru di situ Nabi Muhammad berpikir, bahasa kitanya nih ya, oh iya ya, kalau untuk Nabi Muhammad mah gampang lah, kita ini 50 waktu gimana kita? Minta keringanan sampai akhirnya bolak-balik 9 kali. Sisa 5 lagi. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi.
Kata Nabi Muhammad, cukup wahai Nabi Musa. Kalau aku minta keringanan lagi, apa oleh-oleh ini anak dibawa? Minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, cukup wahai Nabi Musa. Nah, akhirnya 5 ya dah. Sampai sekarang ini 5 waktu. Itu pun kita banyak gak mampu sholat sehari semalam 5 kali sholat. Banyak yang gak kuat sholat. Nah, coba kita perhatikan dalam cerita ini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih duluan hidup ketimbang Nabi kita pada saat itu. Lebih meninggal dunia lebih dahulu, jauh ratusan ribuan tahun sebelum sudah meninggal Nabi Musa, baru ada Nabi Muhammad. Di malam Isra dan Mi'raj ketemu dengan Nabi Musa. Berkat Nabi Musa yang tadinya 50 rakaat, 50 waktu menjadi 5 waktu. Coba kalau seandainya Nabi kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi kita nggak ketemu dengan Nabi Musa, waduh, 50 waktu sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa apa ya? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berkomunikasi dengan Nabi Musa, walaupun Nabi Musa telah meninggal dunia. Artinya orang yang meninggal dunia apabila itu orang soleh, apalagi seorang Nabi, itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berziarah. Kalau kita berziarah, kita cuma ngomong sendiri. Orang yang dalam kubur tahu pembicaraan kita, apa yang kita baca, apa yang kita datangi, apa yang kita lakukan. Ahli kubur tahu dengan kita. Tapi kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh ahli kubur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Walhal wa ala kulli hal, dengan berkat Nabi Musa yang tadi 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa ada keberkahan di situ. Mudah dipaham kira-kira? Nah, begitu juga, ini belum sampai cerita panjang nih ya, kisah tabut ini. Begitu juga yang kita ceritakan tabut ini. Yang tadi kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 248 tentang kisah tabut. Dan itu salah satu tanda kebesaran Allah. Disuruh oleh Allah, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk bikin peti. Untuk apa? Nanti sepeninggal Nabi Musa, peti itu untuk naruh jubahnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, peninggalan-peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun. Ditaruh di peti itu, dikunci, malaikat yang bawa. Nanti di zaman Nabi Daud, ketika ada Talut dan Jalut berperang, itu dibawa. Nanti kita sebutkan ceritanya, itu panjang lebar nanti ya. Artinya, dalam benda-benda mati seperti ini, asalkan itu peninggalan dari orang saleh, maka boleh kita mengambil barakah. Kita bertawasul dengan benda-benda itu, nggak apa-apa. Yang penting kita mintanya kepada Allah. Kita berdoanya kepada Allah. Benda itu adalah sebagai perantara saja. Kita tidak menyembah kepada benda itu. La ilaha illallah. Makanya orang Salafi, orang Wahabi itu anti banget kalau perayaan Isra dan Mi'raj, perayaan Maulid. Kenapa? Karena kalau perayaan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya banyak kisah tentang berziarah, ziarah ke kubur, mengambil barakah. Itu kisah Isra dan Mi'raj. Orang Salafi, Wahabi anti dengan kisah itu. Bukan anti dengan Isra Mi'rajnya, tapi nggak mau merayakan, memperingati itu. Kenapa? Karena nanti senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Melarang ziarah, ternyata Nabi Muhammad ziarah. Melarang bertawasul, Nabi Muhammad bertawasul. La ilaha illallah. Itu tabut ya. Ala kulli hal. Baik, nanti kita sambung lagi ya tentang tabut ini di kesempatan yang akan datang insyaallah.
Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Siapa yang ingin berumrah bulan Ramadan, awal Ramadan, insya Allah berangkat tanggal 28 Maret, harganya 30 juta. Begitu juga yang kepingin berumrah di bulan Syawal, berangkat tanggal 1 April, hari raya kedua Idul Fitri, harganya kita samakan saja 30 juta. Siapa tahu ada yang ingin berangkat umrah barang kami, segera mendaftar, waktunya sempit ya. Mudah-mudahan bisa berangkat umrah dan mengambil barakah di tanah suci Mekah dan Madinah. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.